Aduh Pak, lucu sekali tadi rambutnya. Sehat selalu ya Pak. Bapak Jokowi sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini persoalan kepala Jokowi. Ya, kepala lo kenapa itu, Wi? Ya, kok kayak gak sempat sisiran begitu? Apakah kalau rambut disisir itu terasa nyeri atau seperti apa? Ketika yang ada di kepala itu penuh dengan kurap, ya, kayaknya sih situasinya agak ngeri-ngeri sedap ya, pemirsa. Tetapi di mata para termulnya, saya coba membuka TikToker ini katanya para termul ini mengatakan begini, pemirsa. Orangnya memang sederhana, kepalanya sederhana, tapi otaknya brilian. Memikirkan bangsa Indonesia, gitu katanya. Presidenku yang sederhana, sampai nggak sempat sisiran. Ya, macam-macam lah sanjungan termulnya. Karena yang namanya termul, otaknya memang tidak utuh, sehingga tidak bisa melihat kekacauan yang ada di negara ini. Tetapi kalau orang itu berpikir secara bebas, ya, kenapa Jokowi botak kepalanya seperti itu dan membiarkan rambutnya menjulai kayak nggak teratur seperti itu, bisa jadi memang itu sudah berat untuk disisir karena banyak kurapnya yang ada di kepala. Itu mungkin perih, pemirsa, kalau orang punya penyakit yang ada di situ itu. Tetapi ya biarkan aja kan. Mungkin ini adalah bagian dari efek mubahalah dari orang-orang tua para syuhada FPI, 6 orang itu yang memang sudah melakukan mubahalah, dan memang terbunuhnya 6 anggota FPI itu terkait dengan perintah Jokowi. Itu menurut penyelidikan buku putih, ya, berkenaan dengan kasus tewasnya 6 anggota FPI itu. Ya, mereka mubahalah, menantang polisi, menantang otak di balik polisi itu. Berani nggak mubahalah itu? Mungkin mereka menyangka kalau mereka tidak menghadiri mubahalah akan terbebas dari perjanjian atau laknat dari mubahalah itu. Tetapi tidak bisa seperti itu. Ketika memang dia nggak berani itu, padahal sudah bertindak secara zalim kepada para syuhada yang masih muda-muda itu, ya mubahalah ini akan mengejar mereka, laknat itu akan mengejar mereka. Nah, inilah situasi-situasi yang sudut pandang itu berbeda, pemirsa. Kalau Ternak Mulyono, karena yang dia pikirkan adalah bagaimana mendapatkan sembako hari itu untuk makan hari itu, ya bisa jadi cukuplah dia dengan menjilat kayak seperti itu. Tetapi kalau orang itu punya integritas dan lain sebagainya, dan melaknat orang yang memberikan perintah untuk dibunuhnya Habib Rizik, tapi akhirnya Habib Rizik yang lolos, yang ada kemudian adalah mungkin pelampiasan kemarahan polisi karena nggak berhasil membunuh Habib Rizik, yang ada kemudian adalah menghabisi anak buahnya, pengawalnya, ya, yang kemudian muncul adalah, ya, akhirnya laknat itu, ya, Sambo membunuh ajudannya sendiri. Dan Sambo bersama istrinya sudah masuk penjara. Beberapa polisi sudah terbunuh. Hakim yang membebaskan sudah dipenjara. Macam-macam. Dan mungkin, ya, kenapa Jokowi menerimanya paling akhir, ya, dalam limpahan laknat itu, ya bisa jadi karena situasinya memang dibutuhkan seperti itu. Rata-rata para pemimpin puncak yang zalim itu diberi pelajaran lebih dahulu. Anak buahnya terkena azab atau laknat, barulah mengarah ke puncak. Dan apa yang menjadi masalah, pemirsa, ya, penyakit yang diderita Jokowi itu, di mana jari jemarinya, ya, tangan dari Jokowi itu melepuh-melepuh begitu, dan ada perasaan malu luar biasa bagi Jokowi ketika wartawan itu secara tidak sengaja akhirnya mengamati tangannya. Ini sebetulnya adalah penghinaan yang luar biasa, apalagi bagi orang yang punya mentalitas sebagai narsistik itu. Ya, ini buah dari kezoliman, dan pelan-pelan akan mulai dibayar, ya. Belum lagi di akhirat, ya. Siapa sekarang sih yang ingin menjadi Jokowi, ya, dengan penyakit yang nggak sembuh-sembuh, penyakit kulit,
kemudian juga kelihatannya semakin lemah, semakin pucat, ya, wajahnya belang-belang putih, kemudian seperti itu. Saya kira ini semua adalah penderitaan yang menghina seorang yang sudah mengacaukan negeri ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.